rakyat tahu. Dan pemerintah yang saya pimpin, saya sendiri sebagai mandataris, penerima mandat dari rakyat, penerima kekuasaan dari rakyat, saya bertekad untuk memenuhi janji dan sumpah saya kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita luar biasa. Tapi kita harus akui kelemahan dari elit kita. Kelemahan dari mereka-mereka yang kita anggap pinter dan cemerlang, ternyata kalah pinter dengan koruptor dan penipu-penipu dan manipulator-manipulator. Saudara-saudara sekalian, saya ambil kesimpulan dan akan saya panggil Jaksa Agung, semua penegak hukum. Ini PKS banyak juga tepuk tangannya ini. Sayang pemilu masih lama itu. Enggak. Kembali nih, serius, ini serius. Kalau banyak emak-emak aku grogi juga di sini. Enggak, ini serius ya, kembali. Saya akan panggil, ternyata iya, koruptor-koruptor itu memang luar biasa lihainya dan merugikan bangsa cukup parah. Dan korupsi yang paling besar, penyimpangan yang paling besar itu yang setengah korupsi. Atau korupsi yang tersamar. Ya, seolah legal tapi nyolong. Ini pinternya orang pinter. Repotnya orang pinter itu sering pinter nyolong. Aku heran juga ini gimana caranya itu. Jadi saudara-saudara, yang paling parah adalah kerugian sistemik. Ya, koruptor itu brengsek. Dia nyolong. Berat. Ada yang nyolong 2T, ada yang nyolong 3T. Ya kan saya lihat banyak geleng-geleng kepala. Nah, inilah untuk orang PKS 2T banyak sekali. Benar ya? Begitu aku omong 2T, ada yang geleng-geleng kepala 2T. Kalau saya cerita berapa ratus T uang negara yang hilang hampir tiap tahun, mungkin kalian nggak geleng-geleng kepala lagi kalian. Harus panggil dokter. Serius. Ini saya karena banyak wartawan, saya harus hati-hati bicara. Jadi saudara-saudara, tapi saya yakin di dalam hatinya wartawan-wartawan, sebetulnya apa yang saya ngomong, mereka merasakan. Karena wartawan pun penghasilannya sedikit. Benar.
Yang mungkin duitnya banyak, ya bos-bos kalian. Tapi wartawan ya gajinya, ya kan? Jadi saudara-saudara, ini adalah yang saya lihat, ya, yang kita harus beresin nanti semua ini adalah suatu, menurut saya, perampokan sistemik. Sistem yang dibuat dan kelengahan elit kita selama ini sehingga kekayaan kita terkeruk. Sebagai contoh, di Bangka Belitung yang untuk cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia. Itu terdapat 1.000 tambang ilegal. 1.000 tambang ilegal. Mulai tanggal 1 September kemarin, saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Bangka Belitung. Menutup yang selama ini hampir 80% hasil timah tiap tahun diselundupkan tiap tahun. 80% timah kita tertutup dan selundupnya macam-macam. Ada yang pakai kapal, ada yang pakai ferry, ada yang pakai. Sekarang tutup, tidak bisa keluar. Sampan pun tidak bisa keluar. Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember kita bisa selamatkan 22 triliun. Tahun depan kita perkirakan kita bisa selamatkan 45 triliun. Dari 2 pulau ini saja. Tetapi yang lebih merisaukan tapi juga memberi harapan, ternyata limbahnya memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena limbahnya ternyata berisi mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Jadi saudara-saudara, mungkin pejabat-pejabat kita tidak mengerti, dia kira limbah. Padahal tanah jarang. Makanya ini sekarang saya perintahkan Bea Cukai itu harus merekrut beberapa ahli-ahli kimia supaya ngecek. Dia lihat pasir, padahal ini pasirnya nilainya luar biasa. Saudara-saudara, di banyak bidang sama. Nikel, batu bara, boksit, hampir semua. Terdapat tambang-tambang ilegal yang sangat besar dan sangat banyak. Ini saya perintahkan untuk segera ditertibkan, dibersihkan. Tambang ilegal ditutup atau diambil alih untuk negara. Saudara-saudara sekalian, dan
ini menjanjikan bahwa bila kita tegakkan ini, insya Allah penerimaan negara jauh lebih besar, kebocoran-kebocoran kita tutup, sehingga negara akan punya kemakmuran. Saudara-saudara sekalian, masalah ini ternyata menyinggung kekuatan-kekuatan besar yang selama ini menikmati penyimpangan sistemik ini. Menikmati penyimpangan sistemik ini. Dan mungkin mereka terusik, mungkin mereka sedang menyusun perlawanan. Dan kita terus investigasi kerusuhan-kerusuhan beberapa saat yang lalu. Yang kita melihat indikasi ada keterlibatan kekuatan-kekuatan tertentu untuk bikin gaduh, untuk menghentikan pembangunan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Karena mereka tidak ingin Indonesia makmur. Mereka tidak ingin rakyat Indonesia hidup sejahtera. Mereka ingin meneruskan paradoks yang kita alami sekarang. Kekayaan begitu besar hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ini yang akan saya lawan, ini akan saya lawan. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian, semua partai politik termasuk PKS bersama saya, mari kita lawan ini. Saudara-saudara, saya benar-benar tidak membenci siapapun. Tapi saya katakan bahwa perintah Undang-Undang Dasar, perintah pendiri-pendiri bangsa kita adalah bahwa bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar kita. Dan hanya itu, saudara-saudara, hanya itu yang bisa menyelamatkan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Saudara-saudara sekalian, saya menjelang 1 tahun menerima mandat, saya sekarang berdiri dengan penuh kepercayaan diri dan keyakinan. Karena dalam 11 bulan kita telah membuktikan dengan itikat yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan hati yang ikhlas, dengan cinta tanah air dan cinta rakyat, kita bisa berbuat banyak. Kita telah menyelamatkan minimal 300 triliun rupiah. 300 triliun rupiah inilah yang kita pakai untuk makan bergizi gratis. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada racunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%.
ini tidak membuat bahwa kita puas dengan itu. Tapi namanya usaha manusia yang demikian besar, yang belum pernah dilaksanakan, saya kira, dalam sejarah dunia. Brasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerimaan manfaat. Presiden yang cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun. Kita 11 bulan sudah 30 juta. Ada kekurangan? Ada. Tapi manfaatnya sangat-sangat besar. Kita tidak bisa menduga. Kita mungkin PKS yang di daerah-daerah merasakan pasti. Tapi banyak elit Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh. Saudara-saudara sekalian, dengan program makan bergizi ini menjadi strategis, menjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Ternyata dengan makan bergizi ini kita bisa menciptakan lapangan di akhir tahun, di awal tahun depan, Januari Februari, 1,5 juta lapangan kerja baru. Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat. Bahwa tiap hari kita butuh telur, kita butuh sayur, kita butuh ikan, kita butuh ayam, kita butuh bahan-bahan dari kampung-kampung itu sendiri, dari kecamatan-kecamatan itu sendiri. Di puncaknya nanti tahun depan, kita akan gelontorkan mendekati 300 triliun untuk makan bergizi. 300 triliun, persisnya berapa Menseknek? 335 triliun. Yang adalah 20 miliar dolar. 20 miliar dolar kita kirim ke desa-desa. 335 triliun kita kirim ke desa-desa, saudara-saudara. Yang selama berapa puluh tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta. Dan di Jakarta sering mengalir ke luar negeri, menetap di luar negeri dan tidak tinggal di Indonesia. Kita balik sekarang, uang masuk ke desa-desa.